Kembali bersama kami, Heri Wirawan, pemerkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri dalam sidang Pengadilan Negeri Bandung. Heri Wirawan kembali menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus pemerkosaan pada 12 santriwati anak didiknya. Sidang dilakukan secara tertutup. Jaksa Penuntut Umum dalam sidangnya, pemerkosaan yang dilakukan Heri melanggar Konvensi PBB terkait kejahatan seksual serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime? Pertama, mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Atas dasar itu, teman-teman sekalian, maka dalam tuntutan kami, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Heri Wirawan sejak 6 tahun lalu mendirikan Yayasan Pendidikan serta Pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat yang ditujukan untuk siswi tidak mampu. Namun ternyata Heri memanfaatkan untuk tindak kekerasan seksual. 12 anak didiknya diperkosa di apartemen di Kota Bandung, 8 diantaranya hamil. Bahkan Heri memanfaatkan bayi yang dilahirkan untuk mencari dana pada donatur. Selain hukuman mati, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman kebiri pada Heri Wirawan. Selain hukuman mati, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman kebiri serta denda 500 juta rupiah. Heri juga dituntut mewajibkan membayar biaya pada korban dengan merampas harta kekayaannya. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Ya, sudah tepatkah tuntutan hukuman mati dan kebiri untuk pelaku tindakan asusila? Kita akan membahasnya langsung dengan Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat sore Pak Nahar, apa kabar? Sore, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bicara mengenai tuntutan hukuman untuk pelaku asusila ini Pak, terkait tadi ada kebiri dan juga hukuman mati. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu hukuman ini harus disesuaikan ya dengan Oke. perbuatannya, lalu kemudian dampak yang diakibatkan. Oleh karena itu, ketika ini kasus terkait dengan kekerasan seksual, maka kita dapat merujuk beberapa regulasi yang ada khususnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih khusus lagi adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Oke. tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ketika kita melihat dari undang-undang ini, tentu hukuman mati ini dimungkinkan sesuai dengan pasal 81 khususnya ayat 5, karena misalnya salah satunya memenuhi unsur korban lebih dari satu orang. Dan penegasan ini juga memperkuat apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Lalu kemudian juga dalam tuntutan jaksa juga bukan hanya sekedar hukuman mati ya. Ya. Kami mencatat ada 6 tuntutan lagi seperti tindakan kebiri, pengumuman identitas, denda gitu ya, lalu kemudian ada restitusi, lalu kemudian juga ada sita aset. Ya. Dan secara administrasi lembaganya harus ditutup gitu ya. Dan ini dari sisi regulasi sangat memungkinkan untuk itu, sehingga kita berharap bahwa proses hukum ini bisa dilalui dengan baik dan hakim nanti akan melakukan penilaian, dan kita berharap putusannya bisa diberikan dengan seadil-adilnya. Sehingga kita berharap bahwa perasaan keadilan bagi korban dan keluarga korban bisa setimpal dengan apa yang diberikan kepada pelaku ini. Ya, karena kita lihat tadi juga kalau kasus ini juga publik juga punya perhatian khusus terkait ini karena kita tahu cukup memprihatinkan, apalagi korbannya banyak dan semuanya adalah anak-anak yang
masih di bawah umur mungkin seperti itu dan masih bersekolah atau berpesantren di situ. Kalau bicara mengenai item yang juga menarik dari tuntutan jaksa tadi Pak adalah aset ya pemiskinan terhadap pelaku. Bagaimana Anda melihat poin ini? Iya, untuk tuntutan ini tentu malah ini merupakan sebuah upaya baik ya. Baik itu artinya bahwa ini perlu dicoba karena tuntutan pertama terkait dengan pemberian restitusi senilai 331 itu dengan penilaian dari LPSK itu juga menjadi hak korban gitu ya. Lalu kemudian ketika bicara soal sita aset Oke. ini tadi penegasannya adalah bahwa semua upaya hukum difokuskan untuk kepentingan manfaat bagi korban. Oleh karena itu hasil sita aset ini dalam tuntutan juga sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa bahwa ini diserahkan ke pemerintah daerah, lalu kemudian dimanfaatkan untuk para korban dan anak-anak Ya. korban. Ya, jadi ini. Jadi memang karena concern kita juga kepada korban yang memang mereka harus tadi diberikan tadi tanggung jawab karena kan mereka juga di sini tidak hanya kita tahu ada 12 anak didiknya dan beberapa juga sudah melahirkan seperti itu. Kalau bicara mengenai Pak Nahar, kita bicara kasus ini dalam frame yang lebih besar. Bagaimana kasus ini bisa menjadi pelajaran penting terkait kekerasan seksual di Indonesia dan agar hal-hal seperti ini tidak terulang karena ketika kasus ini mencuat ke publik ada beberapa kasus kecil lain yang juga ada di ranah pendidikan dan yang kita takutkan adalah fenomena gunung es seperti itu Pak Nahar bahwa tidak hanya ini, ada banyak ribuan bahkan mungkin anak-anak di sana di luar sana yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah pendidikan. Ya, tuntutan hukuman mati, lalu kemudian dengan sederet tuntutan itu sebetulnya mengisyaratkan tentang jangan sampai terjadi lagi Ya. kasus seperti ini. Ini juga sesuai dengan perasaan masyarakat di mana kalau hukumannya misalnya hanya 5 tahun, kemudian keluar, lalu kemudian melakukan lagi, ini enggak Ya. sesuai ya. Lalu kemudian kalau misalnya hukumannya terlalu ringan, tidak ada terapi atau upaya rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi lagi, ini juga tentu yang jadi penekanan adalah bahwa ada anak-anak lain yang terancam dari kemungkinan berulangnya kembali. Sekali lagi saya tekankan juga bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Undang-Undang 17 2016 juga sudah memuat ayat 4 di mana kalau seandainya ada pelaku yang melakukan secara berulang, ini juga ancamannya juga sama dengan apa yang dituntutkan dari jaksa. Jadi ini hal-hal yang menjadi perhatian kita sehingga tuntutan ini di samping sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi juga menjawab tentang bahwa ini ada persoalan di mana perasaan kemanusiaan kita terusik, di mana kita punya anak, tetapi kemudian anak yang mau kita sekolahkan kemudian disalahgunakan oleh orang, bahkan masa depannya dihentikan gitu ya. Bahkan ketika misalnya sudah ketahuan, lalu kemudian anak ini sekolah misalnya mengetahui bahwa anak ini punya anak, lalu kemudian sekolah tidak mau menerima anak ini sesuatu yang saya pikir ini berdampak jangka panjang, artinya bahwa akibat dari perbuatan ini menimbulkan juga kesengsaraan, lalu kemudian menimbulkan hal-hal yang sangat buruk, kejam di luar batas kemanusiaan yang ini semua bisa dirasakan oleh masyarakat yang memiliki anak dan pernah menjadi anak. Bahkan pelaku juga memanfaatkan bayi yang dilahirkan untuk mencari donatur ini jadi catatan yang sangat memprihatinkan. Nah kalau tadi disematkan most serious crime, jadi tidak salah ya Pak kalau memang ada label seperti ini kepada pelaku. Bicara mengenai Divisi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA sendiri Pak, bagaimana Anda dan tim mengawal agar kasus ini nanti
memang hukuman yang didapatkan setimpal karena kita tahu pekan depan ada agenda pembelaan dari terdakwa? Ya, eh, ini yang selalu jadi konsen kami ya, khususnya di pemerintah, kami yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada saat proses penyusunan kebijakan juga ingin memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Oleh karena itu maka komunikasi dengan stakeholder itu terus dilakukan supaya misalnya begini, ini kasus sudah melanggar kejahatan serius gitu ya, tapi jangan sampai misalnya perlakuannya ini diberikan kepada kejahatan-kejahatan biasa. Oleh karena itu maka komunikasi ini penting agar semua sepaham, sepakat bahwa ketika ada persoalan seperti ini harus ditangani dengan menggunakan aturan khusus gitu ya. Lalu kemudian juga melalui proses yang sesuai dengan KUHP, lalu kemudian keputusannya bisa diberikan secara objektif, adil dan memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Ini yang terus kami lakukan sehingga dari 8 misalnya kasus 8 perkara terkait dengan kebiri ini, 4 diantaranya inkrah. Ini kami ingin terus mengevaluasi, memeriksa agar misalnya dalam implementasinya tidak ada kesalahan misalnya. Misalnya kasus pencabulan bisa dikebiri itu nggak boleh gitu ya. Jadi lalu kemudian beberapa regulasi ini kita berharap implementasinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu tuntutan ini bagi kami tentu ini sudah sesuai dan kita berharap prosesnya nanti kita harapkan hakim dapat memutuskan secara objektif dan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Baik, Pak Nahar sedikit mungkin kalau kita terkait RUU TPKS yang juga menjadi desakan dari banyak pihak. Bagaimana Anda sebagai Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA sendiri melihat urgensi dari RUU TPKS? Mungkin sedikit saja statement. Iya, tentu kepentingan korban harus menjadi perhatian penuh ya, sehingga kami sangat berharap bahwa dengan lahirnya Undang-Undang TPKS dapat memberikan sebuah upaya maksimal bagaimana memulihkan, lalu kemudian bagaimana memberikan respon yang baik untuk menyelamatkan korban, memulihkan, lalu kemudian juga menjamin bahwa para korban tidak mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi. Sehingga regulasi ini kita berharap bisa melengkapi regulasi yang ada dan melihat dari kasus-kasus yang terjadi, rasanya kita semua membutuhkan undang-undang ini dan banyak kasus yang seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai sudah menjadi korban dia mengalami situasi-situasi buruk lainnya, misalnya tidak bisa sekolah lagi, tidak ada pendampingan, tidak proses pemulihan tidak tuntas dan segala macam. Oleh karena itu maka kita berharap bahwa RUU TPKS bisa segera disahkan. Baik, terima kasih Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA atas waktu dan insight-nya. Kita doakan bersama yang terbaik untuk nasib para korban dan juga nanti jalannya persidangan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan juga jalannya RUU TPKS menjadi kabar baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Nahar. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.